buku Capra yang Toward a Just Monetary System itu Anda bisa lihat di halaman 186. Ya, di halaman 186 itu ada tentang monetary policy, ya, judulnya monetary policy, itu chapter 7. Di dalamnya itu ada pembahasan tentang demand for money, ya, demand for money yang akan kita bahas pagi ini, ya. Yang akan kita, bukunya Umar Capra ini agak filosofis ya, makanya kita perlu pelan-pelan membicarakannya ya, apa yang dia maksud ya. Tidak seperti yang 3 teori sebelumnya itu yang langsung kepada empiris dan lain sebagainya itu. Dia agak Umar Capra membahasnya agak teoritis ya, yang teoritis normatif itu ya, yang kita perlu pelan-pelan untuk membahasnya. Oke, di halaman 186 ya, Anda akan melihat bahwa kalau dalam Islamic Economics ya, dia mengatakan begini, pembahasan demand for money yang ada di 3 tokoh ini ya, Fisher, Keynes, dan Friedman, itu terutama Keynes dan Friedman, itu ada unsur interest. Ya, interest, Friedman juga, ya, return bonds itu RB ini kan adalah interest, ya. Nah, padahal dalam Islamic Economics itu interest nggak diakui, ya. Lalu apa yang kemudian mendorong orang untuk megang uang? Nah, itu yang sebetulnya inti yang ingin diomongkan oleh Capra, Prof. Umar Capra, ya. The absence of interest, ya. Jadi tentu, ya, demand for money ketika kita dihadapkan pada motif precautionary, ya, transaksi and precautionary, ya, maka ini transaksi precautionary yang kita juga tidak ada masalah, ya, karena kan kita ingat tadi transaksi and precautionary itu kan hanya income yang mempengaruhi, bukan interest kan. Interest itu kan baru yang pada spekulasi, ya. Sehingga ketika demand for money untuk transaction and precautionary itu sama dengan yang konvensional. Konvensional dalam arti bahwa pendorongnya itu adalah income, ya. Ketika ketika income itu naik, maka kebutuhan transaksi kita juga naik. Ya, kebutuhan berhati-hati kita juga naik. Hanya saja nanti yang membedakan apa? Tentu yang membedakan nanti adalah boleh tidaknya barang mana yang itu harus sesuai dengan hukum-hukum Islam misalnya. Dalam transaksi misalnya, ya, dalam konvensional itu kan semakin income naik maka orang konsumsi lebih banyak, ya, orang bertransaksi melakukan jual beli lebih banyak. Tapi kan tidak dibahas yang dibeli apa, ya. Orang yang mungkin income-nya tidak terlalu tinggi, ya, ini orang konvensional ya, orang yang bukan punya orang yang bukan Islam lah kira-kira begitu ya, yang dia tidak mengikuti nilai-nilai Islam lah ya, hukum-hukum Islam. Orang yang bule gitu misalnya non Muslim gitu ya, income yang rendah, ya, mungkin dia belinya bir, ya, belinya bir. Tapi kemudian ketika orang tersebut itu naik jabatannya, promosi, uang gajinya lebih dan sebagainya, dia meningkatkan frekuensi minum birnya. Mungkin dulu waktu masih miskin birnya yang jenis murah-murah, terus kemudian ketika income-nya naik, dia beli birnya itu jenis bir yang premium, ya, ataupun naik tingkatnya menjadi beli di atas bir yang alkohol yang lebih tinggi itu misalnya wine, ya, arak atau champagne atau apa yang alkoholnya itu sampai 40% dan sebagainya itu, ya. Nah, itu di dalam ekonomi konvensional tidak dibahas, karena ekonomi konvensional tidak dibahas, boleh beli apa itu nggak dibahas, pokoknya transaction, ya. Nah, itu yang kemudian membedakan, Umar Capra membedakan, tentu barang-barang yang dilarang itu jangan. Umar Capra bahkan mengatakan begini,
dalam Islam money demand itu kalau yang dilarang udah pasti nggak dibahas, tapi yang tidak ada nilainya, tidak beliau menggunakan kata-kata conspicuous consumption. Jadi konsumsi yang tidak perlu, tidak haram, tetapi tidak perlu, gitu loh. Ya, misalnya membeli barang-barang yang mewah, yang untuk show off, ya, yang untuk mengatakan bahwa oh saya mampu loh ya, beli jam yang sangat mahal, yang kemudian ya, dengan maksud ingin menunjukkan bahwa dianya adalah punya level yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat sekitarnya, luxurious. Nah itu yang dibahas oleh Umar Sabra. Nah itu pun juga dibatasi dalam money demand itu. Transaction itu memang income, ya, income-nya seseorang itu akan menaikkan transaction. Tapi dalam konteks Islam, ya, income naik maka transaksi naik iya, tetapi naiknya itu adalah tetap dalam kerangka mana-mana barang-barang yang produktif, ya, mana barang-barang yang penting. Ya. Beliau selalu mengungkapkan need fulfillment. Need fulfillment itu kan pemenuhan terhadap kebutuhan. Ya, kebutuhannya semakin banyak. Seseorang yang kemudian seiring dengan karir yang naik terus ya, dia naik karirnya sehingga kemudian gajinya naik, dia sudah berkeluarga, anaknya sudah bertambah besar ya. Anak bertambah besar kan kebutuhannya lebih banyak ya. Contoh sederhana saja, ketika anaknya masih SD, bayar SD berapa? Kemudian ketika anak SD itu beranjak kemudian jadi SMP, ya, bapaknya naik promosi, maka dia mendapatkan income lebih besar, tapi transaksi lebih besar. Kenapa? Anaknya sudah SMP. SMP ini biaya gedungnya lebih mahal, SPP-nya lebih mahal, sehingga transaksinya lebih banyak. Nah, itulah kemudian yang dibahasakan oleh Prof. Umar Japra sebagai need fulfillment, ya, pemenuhan terhadap kebutuhan, ya, tidak conspicuous consumption, ya, tidak kemudian ketika gajinya naik kemudian dia foya-foya dengan jet pribadi, terus kemudian untuk tamasya dan lain sebagainya yang sangat luxurious dan sangat membuang uang dan sebagainya itu. Ya, itu Umar Japra selalu menekankan need fulfillment, conspicuous consumption itu harus membingkai ya dalam transaction itu. Sama halnya dengan precautionary. Precautionary itu tidak ada masalah. Ya, kita menyiapkan takaful untuk kemudian kesehatan, kemudian untuk anak kita, apalagi sekarang sudah ada wakaf asuransi ya, wakaf asuransi. Nah, itu sesuatu yang bagus. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian hal yang lain itu adalah abolition of interest and levy of the zakat at the rate of 2.5%. Ya. Levy of the zakat. Jadi not only tend to minimize the speculative demand for money, ya, tapi juga greater stability. Nah, ini saya akan jelaskan ini. Levy of the zakat. Jadi maksudnya bagaimana? Income, ya, kalau Anda itu membiarkan, ya, makanya kemudian kalau emas, ya, Anda punya emas yang kemudian tidak diapa-apakan, ya, itu kan kena zakat. Kita sebagai orang ekonom, ya, tentunya mempelajari hal tersebut, memaknai hal tersebut, itu adalah dalam rangka ekonomi. Jangan hanya oh ya Pak itu kena zakat Pak, jangan hanya itunya saja, tapi dari sisi ekonomi juga. Yang intinya adalah ketika ada aset yang menganggur, seperti emas yang Anda taruh di lemari, itu kan nganggur. Emas Anda beli 1 kilo misalnya 1000 gram, padahal 1 gramnya itu adalah 1 juta. Ya. 1 gramnya 1 juta, kalau 1 kilo kan berarti 1000 ya. Berarti 1 miliar. 1 miliar itu, 1 kilo itu Anda taruh di lemari saja. Itu layaknya uang 1 miliar Anda taruh di lemari. Nggak ngapa-ngapain. Ya. Makanya kena zakat setelah syarat-syarat yang lain terpenuhi. Kena zakat. Apa esensinya? Esensinya itu
jangan uang itu berhenti. Nggak bisa uang itu berhenti. Ya. Saya selalu mengatakan di kelas-kelas bahwa naruh uang di bawah bantal, ya, itu dalam Islam itu tidak disarankan. Ya. Kenapa? Bayangkan Anda naruh uang di bawah bantal ataupun naruh uang dalam lemari, ya, 1 miliar seperti itu, ya. Itu tidak disarankan. Kenapa? Coba bayangkan ya, Anda pernah tahu nggak tukang sayur, ya, yang naik sepeda, itu kan mereka door to door pagi-pagi ke rumah-rumah kan, jam 6, jam 7 gitu ya, jam 8 gitu ya, door to door. Kalau jam 6, jam 7 itu sudah jalan ke rumah-rumah, pertanyaannya adalah jam berapa mereka ngambil sayur di pasar besar itu? Itu dini hari, jam 2, jam 1, jam 3, ya, mereka milih barangnya dan sebagainya. Pada saat malam dini hari itulah dia butuh uang. Ya. Dia mungkin butuh uang tidak banyak. Ya. Dia mungkin butuh uang 1 juta, 2 juta untuk kulaan. Ya. Katakan 1 juta saja. 1 juta dia udah dapat banyak itu untuk kulaan, ya. Naruh di box di sepedanya itu. Sudah banyak 1 juta. Dari mana uang 1 juta itu? Nah, dia bisa pakai uang sendiri. Ya, tentu kalau uang sendiri ya kita perlu tanya lagi apakah dia cukup uang untuk 1 juta itu. Kalau dia kemudian tidak punya, maka dia akan pinjam misalnya ke BMT, misalnya Koperasi Syariah, misalnya pinjam uang 1 juta, dia bilang, Pak, saya minta pembiayaan mudharabah, pemusyarakah, atau bagi hasil, ya. Saya pinjam 1 juta, terus kemudian saya beli barang malam-malamnya, nanti pagi saya jual, nanti ketika selesai semua, labanya berapa saya bagikan. Intinya mau, ya, 1 juta. Tapi bayangkan kalau yang jual seperti dia, itu tidak 1, tapi banyak. Apakah BMT punya uang? Bisa jadi nggak punya. Kenapa BMT tidak punya uang? Karena Anda naruh di lemari. Karena Anda naruh di lemari, BMT itu kekurangan likuiditas, Pak Sayur yang rencananya mau beli sayur, tidak bisa beli sayur. Hanya karena Anda naruh uang di ini. Makanya kemudian, karena Anda naruh uang di lemari, karena tidak Anda taruhkan di BMT, Anda kena zakat. Itu adalah hukuman sebetulnya. Karena Anda tidak menggerakkan perekonomian. Kalau uang itu Anda taruh di BMT, Anda juga akan dapat, kalau Anda naruhnya mudharabah, deposito mudharabah, Anda juga nanti ada bagi hasilnya, Anda dapat SHU, dan yang nanti dizakati itu adalah keuntungannya saja. Ya, tapi kalau Anda taruh di lemari, maka ya 1 miliarnya itu Anda kena zakat. Itu adalah filosofinya, itu hukuman kalau Anda tidak menggerakkan. Makanya kemudian, ya, jangan pegang uang banyak-banyak, invest lah, ya. Investkan, dana itu investkan. Nah, ini, ya. Oke. This would be strengthened by number of factors, ya. Jadi Omar Syafrat kemudian mengatakan, ya, karena kemudian interest rate itu tidak ada, ya, maka pilihannya cuma 2, yaitu pegang uang atau investing and holding in the form of cash with no return. Ya, kalau pegang uang kan nggak dapat apa-apa. Atau investing them in profit loss sharing aset, ya, atau melakukan investasi, ya. Nah, konsep megang uang itu ketika kemudian, ya, pilihan investasi itu diperbanyak, ya, short term as well as long term investment opportunity to various degree, itu akan semakin membuat investor itu memegang uang lebih sedikit. Kenapa? Ya, kalau returnnya, ya, misalnya Anda tidak
di hadapan Anda tidak banyak pilihan investasi. Paling cuma 1, 2 dan Anda nggak tertarik karena mungkin ekspektasi keuntungannya nggak tinggi. Maka Anda akan cenderung pegang uang. Ya. Tapi kalau kemudian pilihan investasinya itu banyak, ya, Anda bisa milih. Wah, ini bagus nih. Ini bagus, yang lainnya nggak bagus misalnya. Jadi dari 20 pilihan investasi, Anda melihat 5 bagus di antara 20 itu. Tentu 5 ini ada risk return yang berbeda-beda. Maka dari 5 pilihan investasi itu Anda bisa kemudian mengalokasikan dana Anda, ya, tidak Anda pegang, tetapi kemudian Anda bagikan. Uang Anda itu 10% yang investasi yang nomor 1. 20% Anda taruh investasi yang nomor 2. Nah, begitu seterusnya. Ada portfolio namanya. Itu bisa terjadi, megang uang bisa sedikit ketika kemudian ya prasarana atau sarananya itu mendukung, yaitu alternatif investasinya itu sangat banyak. Ya. Oke, kemudian pegang uang banyak-banyak itu nanti kena zakat sama inflasi sehingga kemudian orang itu cenderung untuk tidak megang uang. Ya. Nah, saya mau discuss tentang PLS karena PLS ini profit loss ratio ya. Profit loss sharing ini itu menguntungkan ya, profit loss PLS, profit loss sharing ya. Jadi yang dibagi itu profit and loss ya. Itu yang membedakan dengan bank konvensional. Bank konvensional nggak ada profit and loss sharing. Profit only. Ya, bank itu nggak mau rugi. Ya, bank itu nggak mau rugi. Makanya bank tidak ada kemudian konsep profit and loss sharing sebenarnya. Ya. Profit loss sharing ini adalah keadaan di mana kalau profit ya maka di sharing dan dibagi. Kalau profitnya besar maupun profitnya kecil dibagi, kalau loss pun juga dibagi. Nah, mari kita lihat. Ya. Di bawah ini akan saya jelaskan tentang profit loss sharing tapi dari sisi empiris ya. Kemudian, liquidity preference arising from speculative motive should therefore be insignificant in Islamic economics. Anda masih ingat kan liquidity preference yang Keynes yang tadi, yang minggu lalu juga saya ceritakan tentang bonds yang yang ini loh, nah yang gini, ini kan yang $1.000 ini 1 bulan ya. Oh sorry, ini 1 bulan ya. Jadi uang, megang uang, terus kemudian dihabiskan selama 1 bulan, nanti bulan depan dapat gaji lagi, terus kemudian dihabiskan, kemudian bulan depan dapat gaji lagi, dihabiskan gitu, ya. Dari sini dia tidak akan dapat laba. Tapi kemudian dia setelah belajar perbankan, maka dia cuma megang 500 saja, tapi untuk 2 minggu. Ini setengah bulan. Ya. Nah, 500 lainnya kan dia gajinya 1.000. Dia cuma pakai 500 untuk 2 minggu. Ya, yang 500 sisanya itu adalah dia belikan bonds. Ya. Sehingga 500 dia pakai, kemudian sampai kemudian 2 minggu kan habis ya. Uangnya habis. Nah, kemudian dia mencairkan bonds ya. Dia dapat 500 lagi. Terus kemudian dia pakai dan kemudian habis. Tapi keuntungan yang di sini dia dapat laba dari bunga dari obligasi itu. Ya. Ini namanya liquidity preference. Ya. Daripada saya megang 1.000 untuk saya habiskan 1 bulan, yang berarti bahwa saya tidak beli bonds, ya, saya tidak dapat
bunga di sini. Lebih baik saya pegang 500 untuk jangka waktu 2 minggu. Lah 2 minggunya ini, 2 minggu yang akan saya 2 minggu setelahnya itu saya taruh di bonds dulu. Nah, dengan demikian maka saya dapat bunga. Begitu juga kalau misalnya sepertiga itu yang dicontohkan itu kan, sepertiga bulan, ya. Maka saya akan pegang $333, ya. Jadi sepertiga pertama saya akan pegang $333, yang sekitar 600-an itu saya berikan bonds, sehingga saya dapat laba lebih banyak lagi. Itulah yang kemudian dinamakan liquidity preference, ya. Nah, karena ini berbasis interest, maka kemudian insignificant dalam Islamic economics, maka itu tidak bisa jadikan patokan. Ya, beliau mengusulkan adalah profit loss sharing, ya. Nah, saya contohkan ya profit loss sharing, dan ini yang saya contohkan ini adalah realitas, ya, realitas yang kemudian